Oke sahabat Agung, kali ini kita lanjutin ya. Jadi sini saya dapat senior di dunia bougainville. Nah ini dengan Mas ini Om. Paijan Art. Paijan Art. Paijan Art. Dapat feel banget di artnya nih. Jadi saya sempat review di rumahnya, cakep-cakep banget bougainville. Nah sebelah ini Mas Hidayat R ya. Ini beliau ini penggiat bougainville. Nanti kita ngobrol-ngobrol seputar bougainville. Jadi kalau saya pikir bougainville itu ada dua tipe ya. Jadi kalau basically-nya memang bougainville itu lebih ke bunganya ya Om. Cuma nanti di sini orang secara global mengklasifikasi jadi dua. Bougainville yang memang dia spesifik ke taman dan bougainville yang dia didekatkan ke bonsai ya Om. Nah saya mau nanya nih, sulit mana taman sama bonsai Om? Sulit bonsai. Sulit bonsai ya? Kenapa Om? Ya prosesnya itu kan lebih cepat taman daripada. Oh gitu ya. Jadi mungkin detailnya lebih detail ke bonsai ini ya. Kalau taman kan sekedar gerbel aja itu udah jadi kalau taman. Sistem cutting saja. Cutting ya. Sedangkan bonsai kan harus mengikuti pakemnya bonsai. Ya ada Iya. kaidah-kaidahnya ya. Itu yang susah di situ ya. Iya, waktunya sama pembentukan bahan yang lain kalau bonsai. Pada sentuhan Paijan Artnya ya. Itu sih ngangel ya Om ya. Iya, lama sebenarnya itu. Oke. Nah, ini kita bicara masalah bougainville, ini bicara masalah apa ya? Di situ hobi yang menghasilkan uang lah ya. Nah, kita tanya nih sama beliau-beliau ini, kalau saya ngobrol, ya memang udah lama main di bougainville ya Om. Di sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya. Itu yang jenengan rasakan di itu kalau bukan koleksi aja ya, tapi kolektor ya Om. Iya. Kolektor ya. Jadi Ada bisa yang Buat koleksi ada yang buat koleksi, ada yang dijual. ya. Kebanyakan yang dijual itu yang kecil-kecil. Oh, bahanan ya, bahanan. Yang paling laris apa Om? Yang Kalau- permintaan di pasar itu jenis-jenis apa aja Om? Yang Kalau yang itu yang relatif Di di lama, kalau umum kan itu, kalau yang impor itu untuk orang yang koleksi. koleksi. oh, kolektor ya. Kalau yang umum kan bebas itu, yang penting 3 warna, berapa warna itu. Oh, sambungan itu ya, sambungan tempelan gitu ya. Itu laris ya itu ya memang ya. Populasi ya. Populasi ya. Ya, dia kan misalnya bakul mau dijual cepat kan ambilnya juga yang kecil-kecil, bukan yang besar. Oh, cuma nanti jenengan jualnya pakai banyak Iya. gitu ya. Kalau yang besar kan itu para kolektor. Oh iya. Walaupun taman, bentuk taman atau bentuk bonsai, dia orang-orang yang mau buat dipajang di rumah atau ikutan kontes seperti itu. Gitu ya. Ada kontes bonsai ini ada ya? Bougainville ada ya? Untuk sementara ikutnya masih ikut ke Oh, kontes umum ya di kontes bonsai itu umum, ya. iya, Tapi iya, kalau di di apa bougainville sendiri ya belum. secara independen Ya, belum ya. Tuh ya teman-teman, jadi ini memang hasil sekali obrolan kita kali ini seputaran bougainville. Stay tune terus di Agung Oye. Thank you. Oke, sahabat Agung Oye, kita lanjutin ya. Jadi kali ini saya merasa bersemangat sekali karena di sini ada temen. Ini kalau karena kita bahasanya udah spesifik ke bonsai ya, bonsai bougainville nih. Nah, saya mau tanya dulu ke Mas Paijan atau Mas apa? Mas Paijan dulu ya. Karena nanti kalau saya lihat sudah ada beberapa kawat nempel di bougainville nih. Dulu asik mana nih? Bonsai taman sama bonsai bougainville taman dengan bougainville ini Om. Kalau Bonsainya Om. Asik mana nih kalau saya arahnya memang tujuannya ke bonsai dan Mas Hidayat ke taman. iya. Ya saya mengomentari yang bonsai. Bonsai ya, iya, kepribadian. Saya bukan ahlinya di itu sih di Heeh. pembikinan taman. Saya belajarnya di bonsai. Ya. Ya samalah keasikannya sama tanaman lain untuk membentuk ke arah bonsai. Gak jauh beda. Iya. Cuma kelebihannya kalau bougainville dibikin bonsai kan merakyat. Ya. Jadi semua orang sudah tahu kecantikan bougainville. Iya. Apalagi dapat sentuhan Ya, bonsai ya. bonsai. Ya kalau blooming pun kompaknya bagus, apalagi sudah ada karakter-karakter tertentu ya. bonsai. Jadi itu tambah cakep ya. Agak cantik ya.
di penjualan pun agak mengangkat. Ada selisih. Iya, ada selisih. Karena itu ada Pak Ijan Art yang sekian tahun menganu ya, melintire urung ya. Oh itu. Nah, kembali Mas. Kita bicara masalah ini apa namanya hobi pada bougainville. Kenapa milih bougainville? Karena Kan banyak ya tanduran ya. Tahu lihat tuh. Karena satu lihat proses perantingannya Mm-mm. dari daun yang agak besar dari kecil, yang terakhir itu dari bunganya. Bunganya nantinya ya. Kalau udah dibikin gerembel, otomatis kalau pas blooming itu bunganya bisa Lebih cantik. cantik, ditata kayak gitu. Nah, ini lebih ke senang ke konsep taman atau kebun sini? Bapak separuh-separuh. Kebanyakan ke taman. Taman ya. Kalau bonsai itu ya masih belajar lah. Memang ada dibutuhkan apa namanya ya skill sih ya kalau bonsai ya Om ya. Maksudnya kewas gerak itu yang susah ya Mas ya kadang ya. Iya, saya juga sama nih kalau udah masuk ke bonsai, tanduran saya di rumah banyak Om, tapi bonsainya sih ngangel. Kalau Nek. taman lebih cepat. Asal rimbun ya. Sering. Asrim, nah oke, saya bisa Om. Tapi nek wis bentuk bonsai atau klenger. Jadi memang apa namanya tetap, tapi walaupun bonsai bougainville maupun untuk taman sama semuanya. Sama. Ya. Jadi Tujuannya endingnya nanti terutama nek anak wit terus kembang gitu ya, itu yang paling ditunggu ya. gitu. Oke teman-teman, jadi ini ada apa namanya istilah blooming. Blooming itu apa? Next video kita lanjutin. Thank you. Jadi saya mengenal bougainville itu kalau dulu dengan sebutan bunga kertas ya. Iya, kertas. Bunga kertas. Dan memang bunga kertas ini istimewa. Kalau dari dulu saya ngertinya ya bougainville itu potongnya warna hijau ya gitu-gitu aja, terus apa namanya kembangnya ya nak abang ya ungu lah ya. Nah kalau sekarang dia udah variatif banget ya Om. Daunnya apalagi udah ada apa namanya edisi baru ya Om ya. Yang nah tadi kita nyebut nama saya blooming itu apa sih Om? Nah ini blooming bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa blooming? Bunga yang kompak, sedang kompak. Oh bunga yang sedang kompak ya? Iya. Oh gitu ya. Dia mekar secara bersama-sama. Artinya ada fase bunga kertas bougainville ini suatu saat dia keluar bunga tapi kompak ya, itu blooming ya. Iya. Ini biasanya itu Persyaratan blooming apa Om? Kalau kita apakah dia bisa ada starternya atau dia pemicunya atau memang naturalnya di ketika fase nandur terus suatu saat ya ini? ya kalau nggak secara alamiah ya, secara alami itu di masa-masa musim kemarau. Oh gitu Ya, ya. tanpa campur tangan manusia. Otomatis blooming. Tapi kalau di program kita bisa stres air dulu, baru dipupuk terus bisa kita. Jadi blooming itu ada dua ya. Artinya alami ya, tapi dibuatin juga bisa ya. Nah, cakep teman-teman. Kita lanjutin next video. Thank you. Oke, sahabat bonsai, sahabat Agung Mulya. Jadi kali ini di hadapan saya, tadi kita masih bicara masalah blooming ya. Jadi bougainville itu tidak bisa dipisahkan dengan bunganya, ya kan. Nah, masa fase berbunga itu tadi bisa pakai rekayasa, ada yang boleh dibilang biarin alam yang membentuk ya. Om, kalau yang rekayasa kepriwe Om? Supaya pohon bougainville ini bisa blooming. bunganya kompak, blooming. Kalau pertama kalau aku sih itu pruning dulu. Pruning. Yang di pruning ini Om, daunnya. Pucuk-pucuk ini kan ada. Oh, ya. Pruning, nah kalau bisa pruning. Ini nggak disiram udah 2 hari. Oh. Ntar kasih NPK 16. Ntar setelah tunas keluar daun baru, ntar sama ini, sama apa namanya? Bunganya. Oh, nah NPK itu kan butir-butir gitu ya? Iya, dia Dicairkan dulu atau bisa diulur-ulurkan? dicairkan. Ada yang ibaratnya musim hujan kan cepat sekali kena Resep air ya. Ya ada yang ditaburkan. Taburkan ya. Nah ini kalau misalnya alam, ya memang pas perpindahan dari awal-awal musim kemarau ya Om. Iya. Dia otomatis keluar sendiri ya. Keluar sendiri. Jadi nggak perlu dia apa-apain, dia memang Iya. wayai ya. Cuacanya itu. Oh. Dia suka lebih suka panas ketimbang itu hujan itu.
Nih, inilah bougainville hebatnya ya. Dia supaya memunculkan aura kecantikannya dibikin stres dulu. Iya. Itu hebatnya bougainville. Oke, next video kita lanjutin. Thank you. Oke, sahabat Agung Boye. Jadi saya sempat karena saya hobinya juga bunga, terus apa namanya bonsai. Nah, suatu saat saya pernah ini apa namanya main ke penghobi anggrek. Nah, di anggrek di situ ada istilah anggrek bulan. Itu sebuah istilah sih sebetulnya. Nah, fase berbunga anggrek bulan itu luar biasa. Artinya dia memang lama ya proses bunganya. Tapi sekali berbunga dia bisa durasi lama banget, bisa sampai hampir durasi bulan. Nah, saya mau nanya nih Om, ini blooming, ya kan? Tadi dia ada dua, baik itu hasil rekayasa maupun alami. Tapi sekali blooming dia sampai berapa lama Om biasanya Om? Kalau cuacanya musim panas lebih lama, tapi kalau musim hujan tuh Jadi lebih pendek ya. Tapi ada karakter-karakter juga, jenis-jenis tertentu itu yang rontoknya lebih lama, bahkan tidak mau rontok. Oh gitu ya? Jenis bougainville ya. Ada ya memang ya? Contohnya Ada ya? abang itu Hawaii, Hawaii? Nah, Hawaii ya, Hawaii. terus apa Pares ya. Hawaii Pares gitu ya? Itu jenis-jenis yang nggak mau rontok. laras lah saya itu. Oh iya. Ya kayak yang buli itu kan sama ya. Yang buli itu dia anggrek yang lama tapi sekali berbunga dia lama Iya. gitu rontoknya. Ini juga sama ya? Sama. Tapi wajarnya paling 2-3 mingguan kali ya. Iya. Kalau jenis-jenis yang seperti ini ya mungkin faktor misalnya hujan, Hujan ya atau dia cepat rontok. ya. Tapi kalau hujannya jarang lah, ini awet. Awet ya. Apalagi lah kalau kemarau itu lama sekali. Nah ini satu aja kayak gini udah cakep banget. Apa mending tuh besok di sana tuh ya. Makanya besok kalau udah blooming kabari Om. Siap. Jadi kalau nanti kita blooming kelihatannya kayak di tempat sing wah, luar biasa kayak paradis ya kan. Luar biasa. Jadi teman-teman memang tidak ada habisnya ya kita bicara masalah bougainville. Bahkan udah blooming. Cuma di bougainville ini membutuhkan satu tetap keteladanan ya Om yang luar biasa supaya nanti pada perawatan ini dia inten ngeluarin bunganya ya Om ya. Betul. Apa medianya kita lanjutin video selanjutnya. Thank you. Oke sahabat Agung Boye, jadi di sini kita langsung aja kita lanjutin obrolan kita tentang bougainville ya. Kalau saya bicara masalah tanaman nomor 1 karena kita media ini. Jadi media ini penting banget. Dia bukan hanya untuk daun ya, bukan untuk batangnya saja, semuanya sampai ini ya. Kita tanya nih, Mas, media ini penting ya, makanya di apa Mas yang apa namanya paling dasar nih, sing paling ibaratnya saya senang bougainville, tapi dengan keterbatasan dana, medianya apa nih yang paling bisa terjangkau lah. Iya. Karena kalau konsepnya yang memang ya, Iya betul. apa nih? Ya paling itu kalau umum itu ya paling ya sekam yang itu yang laku. Oh sekam, sekam ke apa ya? Itu Padi ya? Kulit padi. Kulit padi ya. Yang laku udah. Oh, Itu sama yang tanah yang gembur. tanah yang gembur ya. Ya sama penghair supaya di sini poros. Oh, poros penting juga ya poros ya. Yang penting poros. Biar enggak busuk di akar. Wah, busuk apa Bukan ya? dengan air. Kayak adenium Sensitif. juga ya. Iya. Adenium juga gitu ya Om. Seperti itu. Sama. Makanya ini dihindari air yang berlebihan di media tanah ya. Makanya harus poros ya. Nah ini kadang penggantian media kapan Om? Kalau ada nggak sih titik jenuhnya kalau di media tanah? Ada. Tetap harus ada reporting. Iya apa reporting lah. Apa penggantian ini ada ya? Ada. Cabut gitu? Cabut. Terus ganti media baru. Hmm. Kecuali kita misalnya pakai apa yang buat tanah menjadi subur lagi itu bisa. Bisa ya. Ya, itu orang yang takut dengan resiko kematian. Oh, Biasanya dia nutrisi cuma ya. iya kasih pupuk yang bisa menyuburkan tanah lagi kembali. Tapi tetap ini ada titik jenuhnya ya, Ada. karena akar juga semakin banyak ya. Kalau bukan dilungi ini akar serabunnya bisa penuh. Penuh ya. Medianya Allah. medianya hilang. Gak tahu kemana tapi jadi akar. Tapi nanti kalau udah kayak gitu tetap
berani nggak dipapres apa enggak? Berani. Berani. Nggak masalah ya, nggak ngaruh di pohonnya ya. Ya nggak Malah apa-apa. tambah. Misalnya sementara ya agak Ada stressing wajar lah ya. wajar seperti pohon-pohon yang lain. Cuma nanti setelah dikurangi akar serabutnya atau yang diseleksi lah, ya tumbuhnya makin subur. Bagus ya. Iya, bagus. Berarti sama semua perlakuan di pohon yang di Bonsai pot yang itu ya sama ya. Sama. Tuh, teman-teman, jadi ini banyak banget ilmu di sini. Saya di seputaran Bougainville. Kita lanjutkan next video. Thank you. Oke, sahabat agung, ini kita lanjutin. Nah, kali ini kita mau bicara masalah bisnis di dunia Bougainville. Jadi kalau saya bilang, saya pribadi pun lagi belajar ya. Artinya ketika kita hobi sesuatu, seyogianya di situ ada nilai ekonominya supaya nanti ada nilai manfaatnya ya Om. Artinya ada perputaran lah di dunia yang sedang kita cintai, di dunia tanaman hias maupun bonsai atau apapun. Nah, Om, bisa nggak ini maksudnya Bougainville atau bunga kertas ini menjadi satu lahan bisnis Om? Bisa. Oh, bisa banget ya. Artinya masih terbuka lebar Om. Masih Ya. Kendalanya di dunia Bougainville ini pada jual belinya apa Om? Coba Om, bisa nyeritain Om. paling kalau kayak sekarang musimnya musim hujan itu kan nggak ada bunga yang lagi mekar kan kurang menarik ya. Oh, iya. Kalau musim panas itu kan banyak yang berbunga, orang jalan lewat pun pasti Tertarik tertarik ya. tanya. Iya, itu ya. Makanya memang kadang ketika dia hanya godong tok lah ya, kurang ya kayak pohon rimbun saja. Tapi kalau suatu saat ya ada bunganya, ini jualnya ya Ya, lebih lakunya lebih cepat cepat ya. timbang musim penghujan. Jadi para penjual tanaman yang sudah ada lapak pun dia belinya itu pas mau musim kemarau. Oh, karena Jadi itu sudah ya siap berbunga, tampilannya iya. ya ning etalase ini gitu ya. Cara cewek sudah dandan ya. Betul, betul. Oke teman-teman, jadi nanti kalau teman-teman ada yang mau request baik itu bahan ataupun yang udah jadi, nanti bisa hubungi Mas Ikan Om. Hidayat R. Ya, ya. Facebooknya apa Om? Hidayat R. Hidayat R ya. Hidayat R itu memang spesifikasinya ke ini ya, tanaman ini ya. Tuh, kalau yang sebelah kanan saya apa Om? Paijan Art. Paijan Art, jadi Paijan Art sama Hidayat R ini spesifikasi ya, di Bougainville. Nanti inbox aja. Nanti atau tanya-tanya apa di itu bisa ya Om ya. Nah, Bisa, nanti bibitan juga akeh banget, jadi dalam partai besar harganya miring ya Om. Nah, nanti 5% Om. Oke. Guyonan ya. Jadi sama terus sekali teman-teman. Jadi salam untuk teman-teman penghobi Bougainville dimanapun ya, teman-teman berada. Jadi kali ini saya mendapat satu ilmu yang luar biasa di dunia Bougainville. Jadi seindah nih blooming, seindah persahabatan saya dengan teman-teman Bougainville. Salam satu hobi untuk semuanya. Thank you. Thank you. Orang Arab. Thank you.